Oke, Ustadz Alif, karena ini anggap sajalah closing statement ya. Kita akan Oke. lihat nih, 6 menit Ya. aja, saya 6 menit, si Nyi Ratih atau Mbak Ratih 6 menit, ya. Ini sambil Bisa persiapkan Mas narasumber Alif. Kristen yang Kamu lain, sarkas Kang nanti Jonat. Mas. Mungkin ada yang mau Alif, naik. kamu yang tertib dong. Ustadz Alif, Masa saya Nanda mau sarkas bilang, gini kamu saya biarin. Kalau saya sebetulnya kemudian ditegur, saya ini umat Kristen harus sopan sama kalian, harus nyembah kalian kah? Kan enggak. mewek Kamu nih lagi, harus, kalian ini harus Bapak adil sudah loh. mewek, Jangan menunjukkan Bapak sudah ajaran mewek. kalian yang barbar. Jangan Ini loh. gimana lagi sih? Ayo, Ustadz Alif, ini sadar, Nandar sadar. Enggak, ya. kamu itu yang baik, mulutmu itu harus baik. Enggak Ustadz boleh Alif, kayak gitu. tolong petugasannya ini Nah. gimana ini orang ini nih? Udah. Ini nih udah tutup nih 6 rem menit. loh, Ini udah dengerin. nggak mau Kalau tahu. tadi Tapi panggilan kamu kalian main-main sudah juga. saling saut-sautan ya saya nggak bisa Yang nahan. baik lah. Kau bilang tadi manggil Nyi Endang. Kang Nandar manggil Nyi Ratih. Ya sudah saya Endang nggak ada yang manggil Endang, Mbak Endang tadi. Tapi yang mulai Lah, siapa ya udah dulu? Mbak Endang. Oke, berarti saya yang salah lagi. Saya maaf. Iya, tapi Ya kan udah, nggak makanya seperti saya itu. biarin kayak Tetapi gitu, Nanda ngulang gitu loh. ngulang terus. Tapi kamu bela. Ya udah, Ini kita- gimana? kita Nggak ada langsung. keadilan Bukan sama bela. Islam itu. Nggak ada keadilan di room Islam, saya tahu. Udahlah. Oke. Udah, Ya. lanjut aja. Lanjut. Oke ya, kita tunjukkan satu ayat lagi ya teman-teman. Oke, sudah dimulai waktunya ya. Bahwa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, tetapi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Keluaran 3 ayat ke-15. Saya baca terjemahannya dulu ya. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini terjemahan ngawur ini sebenarnya ya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku bla 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 bla. Nah, siapa sih yang mereka tulis TUHN gede ini? Apakah Yesus, Roh Kudus, atau Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam original teksnya ya, teman-teman ya. Di dalam Sefer Shemot, Perek Shelos, Misfar, Hamesh Sheshreh. Ini saya bacakan ya. Ini penunjuknya Bismillahirrahmanirrahim peharrohum payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Yisrael Yehopa Elohe abotaihem Elohe Abraham Elohe Yisak fe Elohe Yakub selahani alaihim jesemi le olam weje jikari le dor tek. Nah, kita lihat ini ya. Inilah sebuah pemahaman yang keliru kalau mereka membaca hanya terjemahan. Di sini TUHN ya. Di sini TUHN gede. Siapa sih TUHN gede itu? Ternyata kalau kita baca di dalam Exodus 3 ayat ke-15, Payomer ode Elohim el Moshe koh tomar el bene Yisrael Adonai Elohi abotechem Elohe Abraham Elohe Ishak fe Elohe Yakub shelahani elaichem jeshemi leolam fezeh zikri ledordor. Kita lihat nih tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Ini tulisannya bahasa Ibrani, tetapi di sini pembacaannya adalah bahasa Arab yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Langsung saja ya. Kul li bani Israel ya. Kul katakanlah li bani Israel Allah ilahun ilahun atau ilahu abihem. Tuh, di sini segatel. Allah itu di sini ya. Alep lamet he. Kalau dalam bahasa Arab itu alif lam ha. Di sini sangat jelas apa yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah Allah. Nah, yang mereka terjemahkan menjadi mana ini? Sebentar. Keluaran yang mereka terjemahkan dari Allah ini salah ini. Harusnya ilahun. Makanya Rabi Yahudi di sini menerjemahkan kata Elohim itu sebagai ilah, saudara. Sedangkan Adonai mereka maknai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tuh di sini ya, ilahun Abihem, ilahun Abraham, fe Ishak, fa Yakub. Nah,
di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, di mana ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Perwahakodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, berarti apa yang disembah oleh Musa bukan apa yang disembah oleh Kristen. Dan di mana tertulis di dalam Torah Ruach HaKodes. Kamu cari sampai kiamat, sampai kamu gila sekalipun, tidak ada di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes. Ingat, itu konsep ketuhanan loh. Bagian dari salah satu konsep ketuhananmu. Bahkan Roh Kudus itu adalah Tuhan kasta tertinggi. Kata Yesus, barang siapa yang menghujat manusia dosanya diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Tetapi Musa ternyata tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa menurut Sefer Shemot Perek Esri Misfar Stayim, dan di dalam Sefer tadi apa keluaran ya, Shemot Perek Shalos Misfar Hames Esreh, dijelaskan bahwa yang disembah oleh Musa adalah Allah. Bahkan bukan hanya yang disembah oleh Musa, disembah oleh Ibrahim, Yesus, semuanya adalah Allah, bukan Roh Kudus. Tunjukkan, jawab pertanyaan saya, jangan melenceng kemana-mana. Kalau saya sudah membuktikan bahwa Musa menyembah Allah berdasarkan data yang ada di dalam literasi Yahudi, sekarang tunjukkan data bahwa Musa menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya. Kalau tidak, bertobatlah saudara ke dalam garam dan terang dunia al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin poinnya kiamat nangkap. Silakan jelaskan on the track, fokus pada tema, dan sekaligus juga ini terakhir ya. Nanti naikkan mungkin narasumber Kristen yang lain untuk melanjutkan diskusi. Bentar. Laptopku tiba-tiba ini bentar. Oke, udah. Ya. Oke. Ya. Bentar, boleh diperbesar? Oh, udah. Oke, ya. Terima kasih ya untuk jawabannya. Walaupun pernyataan saya panjang lebar tentang fitnahan Anda nggak menjawab. Jadi 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, dan seterusnya itu adalah poin saya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi saya akan jawab iman kekristenan. Ya, pertama dikatakan Musa tidak pernah menyembah manusia. Saya akan tunjukkan ya. Jadi yang dilihat oleh Musa itu adalah teofani. Nih, saya tunjukkan. Tadi sudah saya jawab sih sebetulnya. Nih ya. Udah jangan dipotong, ya. Nih, tadi saya udah jawab. Di dalam Keluaran 24 ayat 1, ini dikatakan, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Yod-Het-Vav. Engkau, sorry, bukan yang ini. Bentar, tadi mana ya? Saya udah baca, bentar. Oh, ini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggalkanlah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya. Kemudian di sini ada nanti sujud. Bentar ya. Sujud. Nah, ini ya. Nih, Keluaran 24 ayat 1 nih. Jadi di sini dikatakan apa? Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Nah, ini. Jadi di sini ada teofani, nanti seperti di Keluaran 19 juga ada. Ya, itu sudah saya jawab. Lanjut. Saya tunjukkan yang tadi yang tentang Roh Kudus. Saya udah menjawab ya tadi ya. Jadi Roh Kudus itu untuk membimbing di sini. Nehemia 9 ayat 20. Jadi kalau misalkan Anda mau minta yang disembah, yang barangkali ini ya, mau spesifik, bentar. Di dalam Torah kiamat. Nyai Ratih. Nah ini kan sarkas lagi.
Kayak nyambung. Bentar ya. Ini. Apa langsung Aduh. Ayub 1 aja ya? Bentar. Waktuku terbuang ya. Enggak, ini saya stop barusan. Nah, Saya baik hati. ini. Asal on the track. Tetapi ini, ya, ini. Bilangan 11, bentar ya. Gimana? Mazmur 51. Ini ya, ayat 11 ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepada kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa roh ini itu memiliki peranan yang ilahi, yang mana seseorang itu tidak boleh menyekutukan dia, termasuk janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, ini. Kemudian ada juga di dalam Bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ini. Lalu turunlah, ini ya Bilangan ya. Nih, Torah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan-awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi, dan seterusnya. Ya, jadi di sini dikatakan roh itu hingga pada mereka. Mereka itu termasuk orang yang yang dicatat tetapi tidak turun pergi ke kemah dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga nanti begini, di dalam ajaran kekristenan Allah Israel ya, saya mau tunjukkan. Jadi sudah saya jawab. Di dalam Allah Israel, jangan dipotong ya. Ini surah An-Nisa ayat 66. Di sini dikatakan, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Ya, lihat Nandar, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ya, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan untuk bunuh diri itu, ya, yang hanya sebagian kecil orang yang melakukan itu, niscaya itu tidak lebih baik mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, di dalam tafsir nanti dalam Quraish Shihab misalkan salah satunya, di sini dikatakan apa? Jihad ini. Mereka ini berjihad. Nah, ajaran yang demikian ini berjihad membunuh diri di luar atau ajaran teroris itu tidak dibenarkan untuk bunuh diri. Jangan dipotong, jangan dipotong. Nah, di mana di dalam ajaran kekristenan saya tunjukkan di dalam Ayub 1 ayat 21. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Gimana sih? Turunin dulu, Bro. Tidak nyambung. Kok kayak gini sih? Tidak apa-apa, selesaiin aja. Ya. Lanjutkan dulu, Mat. Lanjut. Ya, di dalam Ayub 1 ayat 21 di sini dikatakan, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil di sini. Dia nggak mengajarkan untuk ajaran bunuh diri seperti di dalam Quran. Jadi jelas sesembahan dari bangsa Israel itu bukan ajaran dari Allah SWT, yaitu ajaran berjihad, ajaran yang bunuh diri. Ya, saya belum membahas apa-apa tentang keimanan Anda. Apalagi misalkan di dalam surah 47 ayat 7. Di sini Allah itu minta tolong. Nanti surah 64 ayat 17 di situ Allah minta pinjaman, ya. Di dalam Bukhari 1424 di situ Allah menyuruh untuk naik Waktu haji. habis. Kan yang begini Terima nggak ada. kasih. Ya, inilah politik. Bener-bener blas nggak nyambung. Nanti aku kayaknya terlalu silakan, berharga saya juga sudah jadi timer ini. Saya sudah menjawab Lanjut tentang aja. Roh Kudus yang tadi disembah. Saya sudah menjawab tentang Sang Firman Aduh, yang ya mereka Allah. berelasi dan mereka itu menyembah. Sudah itu Tritunggal. Nanya apa, dijawab apa. Ini semakin hari Ya semakin nggak banyak yang apa-apa. Kalau kamu itu Ya, merasa sudah, itu bukan sudah. jawaban, itu kan menurut kamu. Aduh, Tetapi menurut orang yang kamu, paham, orang yang berpikir itu apa
mengerti jawab jawaban apa? saya. Tuh, Iya, nggak orang apa-apa. tanya apa, Silakan jawab kamu apa? putusin aja menurut kamu. Iya, Udah lanjut kamu itu loh lanjut aja. Saya masih banyak penyiarat, materinya. Rati. Enggak, Makanya kalau kalau Iya, bisa Mbak diskusi, Nandar. nggak usah Iya, debat. Mbak Kamu udah Nandar. kalah debat, banyak yang mualaf nanti. Kamu Iya, kalah Nandar. banyak. Iya, nggak ada orang mau jadi penyembah batu itu mengkultuskan Muhammad yang kelakuannya Ini udah seperti itu nggak menghujat, ada. Nggak ini ada. menghujat ya. Menghujat Iya, ini. Muhammad itu cabul. Ngeliat anak 2 ya tahun udah aja. turunin aja, Kang. Udah. Mulut dijaga, woi. Tuh. Kecil-kecil. Udah Orang dibaik-baikin Kristen juga di ya. seluruh- Orang Kristen di seluruh muka bumi tidak akan sanggup melawan saya atau melawan Sueb, melawan Bang Juma, melawan Bang Moto, melawan Ustadz Arif kalau bahas masalah tema yang saat ini kita bahas. Musa itu tidak pernah menyembah Roh Kudus, makanya saya jaminkan kendaraan saya yang saya kumpulkan uang dari 5 tahun yang lalu hanya untuk membeli motor itu. Nah, dikasih hadiah motor aja dia nggak bisa jawab. Memang nggak ada Nanti jawabannya. saya tambahin deh hadiahnya bensinnya 1 liter biar bisa jalan ke pom bensin. Nah, Aku itu. tambahin bantuan urus SIM dan STNK. Oh enggak, STNK sudah ada lengkap, BPKB ada. Itu uang aku tabung dari 5 tahun yang lalu itu aku tabung kan. Buat balik nama, Mas Nandar. Buat balik nama. Buat balik nama. Tidak ada tertulis Ruah HaKodes di dalam Torah, di dalam Sefer Bereshit, Semot, Vaikra, Debari. Pertanyaan apa? Jawabannya apa? Makanya ini tadi karena kalah debat bilang apa tadi dia? Itulah ajaran kasih. Saya tadi tidak menghujat Yesus, tidak menghujat siapapun, tapi dia tadi menghujat Nabi Muhammad. Itulah ajaran Paulus, menghujat. Nggak bisa menang debat, akhirnya menghujat. Nggak bisa bahas Yesus kawin kalah debat, bahas ini kalah debat. Bukan saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam sebagai garam dan terang dunia. Oke, terima kasih Bang Nanto, terima kasih Ustadz Alif, terima kasih. Mungkin Sueb mau menjelaskan terkait Allah di dalam Sefer Shemot Perek Shalos Misfar Hames Esre, dan di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Stayim berapa? Di dalam Perek Esrim Misfar Stayim, bener ya? Semot pertama dari semot berapa tadi? Semot Perek Esrim Misfar Stayim, Targum Rabi Esrim Mispar Stayim. Berarti keluaran 10 nomor 20. Semot 20 Asal Esrim 20 Mispar Ofasuk nomor Stayim 2. Oke. Ya. Anohi Adonai Eloheha. Silakan Ya. buka datanya biar teman-teman tahu. Bisa perbesar layar saya dulu? Aduh, Bisa. Rati Matex. Aduh, chat Matex. Kau itu mending kau latihan. Udah, lanjut ke materi. Oke, aku openkan dulu ya. Ini. Ratinya sudah kabur, nggak ada di bawah. Rati udah kabur ya. Aduh. Kok kamera aku nggak kebuka ya? Masa buka bisa. Oke. Kita lihat di keluaran 20 nomor 20 ayat nomor 10 ya. Semot ya. Iya, ya. Iya. Nah. Dikatakan, Akulah Hashem, Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anochi Hashem Eloheicha asher hosseticha me'eretz Misraim mebeit avadim. Membawamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, tempat perbudakan, mebeit avadim. Ya. Anochi Hashem Eloheicha. Nah, ungkapan aku ya, dia memberikan sebuah memperkenalkan Hashem, Tuhan, Hashem Allah, Yodevave, Eloheicha, sesembahanmu atau Tuhanmu. Ada pengaruh konstrak di sini. Ada pengaruh apa namanya? Kepemilikan. Kita lihat dalam Targum.
At-Taurat tafsir asli min ma'ali al-Khakham Sa'adi Agaun bin Yusuf al-Fayumi. Jelas? Nah, dikatakan nomor 130. Perek Esrim ya? Esrim, Misfar Stayim. Au Fasuk Oke. Stayim. Pasuk Stayim, oke. Itu ada harokatnya kan? Ada. Nggak ada ya? Oh, nanti kirim ke Ada. aku ya. Nanti kirim ke aku. Oke. Yang setelah aku kirim. Ya. Iya. Buti mau disadatkan. Nah, Pret, di sini pakai data Dia itu mengatakan- kalau mau pakai data, Dia mengatakan- datanya tuh data Diam yang data dulu, orang Kristen. Sabar ya. Ih, sombongnya kurang ajar sekali, sombong amat. Iya. Ini orang Diam tua ya, dulu. jangan. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Ini Akhlak bejat muslim nih nggak orang gitu. ini moralnya bejat. Udah Uti juga udah Uti. Tante Uti juga tahan dulu. monster diam. Gua jahit mulut lu ya. Bejat lah, bejat. Ahlak lu, moral lu bejat. Udah bejat. Turunin. Coba turunkan dulu. Gak ada gunanya, sampah tame. Udah, ayo lanjut. Pendapat Muslim ya, bukan karena kami hebat, tapi karena kebenaran Islam. Saya sudah sampaikan bahwa seujung bumi ini, di penduduk bumi ini tidak ada orang Kristen yang mampu mengalahkan debat masalah Yesus kawin, masalah nubuatan, masalah konsep ketuhanan, masalah autentisitas kitab suci, tidak ada yang mampu mengalahkan. Bukan karena kita sombong, al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Akan tetapi karena semata-mata al-islamu ya'lu wa la yu'ala alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai way of life, jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya dengan Islam. Jadi Islam sangat luar biasa. Saat ini sudah kiamat. Memang kiamat, jangankan kiamat ya, gurunya saja Gracia Pelo babak belur, tidak berani hadapi evangelis, apalagi Nyi Amat Beneha Targum. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Babak belur sudah ya, emang nggak ada ilmu hadapi evangelis. Yang bisa Ibrani dan Yunani ya kalah lah gitu ya. Terima kasih Ustadz Alif yang sudah hadir, Bang Sueb, terima kasih, luar biasa, anak muda cerdas, mirip Ariel Peterson, Alir Peterfan, luar biasa gantengnya anak muda satu ini. Mudah-mudahan Anda istiqomah, belajar terus, dan sampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman Kristen, saya haturkan terima kasih, dan saya berdoa buat teman-teman, kiranya teman-teman Kristen yang melihat ini, Anda dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Orang-orang Kristen di bawah sedang menghibur diri karena jagoannya seorang seorang lesbi, yaitu Nyi Amat, babak belur. Orang yang jujur, paling tidak jangan jujur terhadap orang lain, jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana mereka kalah debat, telak, bonyok, wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ketika kebenaran Islam itu datang, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kebenaran Islam, saudara. Ditanya Musa menyembah Roh Kudus, lari kemana-mana. Tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus, tertulis Ruah Kodes saja tidak ada, saudara, di dalam Torah itu. Cari sekarang kalau tidak percaya. Terima kasih Sueb ya. Ustadz Alif masih menyimak atau sedang kemana? Oke, terima kasih sama-sama. Ustadz Alif, siap, terima kasih lanjut. ya sudah memoderasi. Ya, siap. Bisa lanjut di room saya. Nanti aku boleh di room saya nanti. Ya, Aman. silakan nanti Pasti. teman-teman di follow Bang Kita pasti Sueb dan diikuti ilmu yang disampaikan oleh Bang Sueb. Ustadz Alif sekali lagi terima kasih. Sueb terima kasih.